Si mata satu, kenapa itu mata satu? Karena Saturnus itu punya cincin seperti mata satu dulu, teman-teman. Inilah yang disembah oleh RT6. Kalian menyembah Allahnya setan, makanya yang diberikan ke kalian itu pendamping dari golongan jin dan setan-setan, bukan Roh Kudus. Makanya berakhir dengan sakaratul maut, dimakan iblis. Makanya yang mencabut nyawa kalian para malaikat maut, para malaikat jurang maut. Jurang maut itulah nanti cikal bakal neraka. Ya, jadi kamu sebaik apapun percuma. Kalau yang cabut nyawa itu para malaikat maut itu percuma. Ya, percuma teman-teman. Sebaik apapun manusia, karena kebaikan tidak mampu menolong manusia, tidak mampu menyelamatkan manusia. Ya, yang bisa menolong manusia adalah ketika manusia itu punya tanda materai Roh Kudus. Itu bisa menyelamatkan manusia. Di menara bulan sabit itu namanya namu atau naga, teman-teman. Nah, kita tahu ya, di Wahyu 12 ayat 9 dijelaskan, dan naga besar itu atau si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia, ia dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama malaikat-malaikatnya. Ya, jadi menara Namu atau Stele of Namu, menara bulan sabit dan bintang itu adalah simbol naga, lautan purba Enkur, peradaban tanah Sinar atau Mesopotamia. Ya, terus batu hitam itu entitas dari 3 roh setan, Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Di situ dijelaskan bahwa dari mulut naga itu, dari binatang itu, dari nabi palsu itu keluar 3 roh najis menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang akan melawan Allah yang maha kuasa. Itu simbolnya batu. Sedangkan kubus hitam itu adalah simbol dari 7 kepala naga. Wahyu 12 ayat 3. Ya, jadi kalau tadi 3 roh setan yang keluar dari mulut naga, dari mulut binatang, dari mulut nabi palsu, itu ada tertulis di Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Nah, inilah batu naga. Ya, itu ada 3 simbol, yaitu menara, yaitu simbol bulan sabit, bintang Venus, dan matahari Saturnus, sekaligus Saturnus, teman-teman. Ini 3 entitas, ya. Makanya di 1 Korintus 10 ayat 20 dijelaskan, kata Rasul Paulus, tetapi yang aku katakan adalah apa yang mereka persembahkan kepada berhala adalah persembahan kepada roh-roh jahat. Ini nyambung, teman-teman. Ya, nyambung ini. Karena adalah manifestasi dari 3 roh iblis yang paling berkuasa di antara 7 kepala naga. Jadi teman-teman harus tahu ya, kuil Sikurat atau kubus hitam ini masa Mesopotamia itu untuk menyembah 7 naga. Ya, 7 dewa Anunnaki, teman-teman. Ya, sedangkan batu hitam itu representasi dari 7 kepala iblis ini. Yang 3 ini yang paling berkuasa, teman-teman, yang nantinya menjadi Baal, menjadi Astaroth, dan menjadi Azazel. Ini sudah ada menara bulan sabit, itu simbol naganya semuanya, ya. Terus batu hitam, terus kubus hitam, ini sudah ada, teman-teman. Kemudian RT6 ini sama tidak ini, teman-teman? Meneruskan apa tidak ini? Sama tidak? Sama tidak? Sama. Sama. Ya, makanya Allah yang disembah oleh RT6 bukan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, tetapi Allah lainnya. Teman-teman, sudah nyala lampunya nih. Puji Tuhan. Jadi yang disembah oleh RT6 itu Allahnya Babel.
Ya, makanya Intan itu menyederhanakan. Karena semua berhala yang tertulis di dalam Alkitab, semuanya memiliki simbol yang sama, teman-teman. Ya, semua berhala, mau Dagon, mau Zeus, ya mau Astarte, mau Baal, itu memiliki simbol yang sama. Semuanya. Kecuali Allahnya Israel. Ya. Makanya melalui Tuhan kita Yesus Kristus, keberadaan Allahnya Israel yang tidak kelihatan itu dinyatakan dalam rupa manusia, bukan rupa begini lagi. Karena ini berhala adalah entitas dari roh-roh jahat. Ya teman-teman ya. Sama, kita acak ya. Apakah betul itu sama? Kita lihat dewa Zeus ya teman-teman. Simbolnya Zeus nih. Batu hitam teman-teman, Zeus dan Astarte nih. Kita lihat dewa Zeus dan Astarte. Apakah batu hitam, kubus hitam, dan menara bulan, sapi, dan bintang? Kita lihat dewa Zeus nih teman-teman. Mana ini Zeus? Nih Zeus nih. Zeus dan Astarte. Sama teman-teman. Itulah kuil nih. Inilah kuil kubus hitam yang di dalamnya ada batu hitam dan di atasnya itu bulan, sabit, dan bintang. Zeus dan Astarte sama teman-teman. Jadi semua dewa-dewa saat itu yang sebenarnya adalah roh-roh jahat, ya para malaikat yang jatuh teman-teman. Ya, itu dibalik mitologi-mitologi itu atau dibalik berhala-berhala itu sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat 20. Menurut Rasul Paulus, dibalik berhala-berhala itu, dibalik mitologi-mitologi itu adalah roh-roh jahat. Makanya simbolnya sama. Ya, kubus hitam, batu hitam, dan menara bulan, sabit, dan bintang. Ya, dan RT6 meneruskan. Ya, teman-teman. Kita lihat lagi nih. Ya, kita lihat lagi. Nih. Ya, menara bulan, sabit, batu hitam, dan kubus hitam. Semuanya tertulis di dalam Alkitab. Semua inilah yang disebut kewan, kiyun, sakut. Ya, Amos 5 ayat 26 dan yang disebut kemah Moloch dan bintang Revan. Ya, yaitu Kisah Para Rasul 7 ayat 43. Ya, ini sangat dilarang oleh Elohim kita simbol ini. Ya, Elohim kita sangat melarang kita bersekutu dengan simbol-simbol ini. Makanya Allah yang disembah oleh RT6 itu bukan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi itu adalah roh-roh jahat teman-teman. Nah, itu tadi menara bulan sabit, kubus hitam, dan batu hitam. Ya, RT6 sama nih teman-teman. Sama. Menara bulan sabit, batu hitam, dan kubus hitam. Dan sekarang satanik mulai terang-terangan sama. Makanya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu kebenaran. Rasul Paulus menyatakan 1 Korintus 10 ayat 20, dia mengatakan bahwa di balik semua itu adalah roh-roh jahat. Dan itu betul, inilah dari satanik. Menara bulan sabit, batu hitam, ya, dan satunya kubus hitam. Ini dari satanik global, seluruh satanik internasional. Jadi RT6 ya, kalian itu tidak menyembah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, tetapi menyembah roh-roh jahat yang berada di balik ini, karena itu sudah ada sejak semula. Sejak zaman Mesopotamia yang disembah oleh keturunan Ham. Ya, yang tadinya disembah oleh Nepilim, anak-anak si Azazel. Ya, makanya Intan sederhanakan bahwa hanya ada dua Allah. Allah Israel versus Allah lainnya. Ya. Nah, Allah lainnya inilah tadi ini simbolnya sama.
Tadi sudah Intan perlihatkan contohnya Astarte dengan Zeus sama. Ya, teman-teman. Astarte dan Zeus sama. Kita lihat Pael nih. Kita lihat Pael. Apakah simbol Pael itu menara bulan sabit? Ya, teman-teman. Simbol Pael adalah menara bulan sabit. Kita lihat simbol Pael. Dan selalu diikuti oleh batu hitam. Nah, ini kita lihat ya. Bahwa Pael itu ciri khasnya itu selalu diikuti dengan simbol batu hitam. Yang nantinya dijadikan jamban, teman-teman. Jadi batu jamban, batu perukir jamban. Ini ayatnya nih. Kita lihat sebentar. Ya. Jadi malam ini topiknya batu. Batu hitam nih. Ini ada ayatnya nih. Ya, teman-teman. Mereka mengeluarkan tiang berhala rumah Baal lalu dibakar. Mereka merobohkan tugu berhala Baal dan membuatnya menjadi jamban sampai hari ini. Jadi batu jamban. Itu teman-teman. Itu ciri khas pemujaan kepada Baal. Yang disembah di kuil-kuil tadi, kubus hitam atau sigurat. Ya, kuil Baal teman-teman. Dan Baal juga memiliki menara bulan sabit sama. Ya, kita lihat kuil bulan sabitnya Pael atau Baal. Iblis ordo pertama. Kita lihat menara Pael. Ya, teman-teman. Ini menara Pael nih, teman-teman. Ya, inilah menara Pael, menara bulan sabit. Ya, jadi semua dewa-dewa itu semuanya simbolnya sama. Ya, berpusat kepada menara bulan sabit dan bintang, batu hitam dan kubus hitam. Makanya Intan sederhanakan dari seluruh berhala yang tertulis dalam Alkitab. Ya, jadi sederhananya Allah Israel atau Elohimnya Israel versus Allah lainnya. Nah, Allah lainnya ini simbolnya ini. Batu hitam, kubus hitam, menara bulan sabit. Karena Allah Israel pada saat itu sebelum roh Allah bisa berdiam diri di dalam diri kita, mesbahnya atau tabernakelnya bukan kubus hitam. Inilah tabernakel atau mesbah Allah Israel, bukan kubus hitam. Ya, jadi salah ya teman-teman. Hanya Allah Israel yang tidak memiliki simbol kubus hitam, menara bulan sabit, dan batu hitam. Hanya Allah Israel. Makanya satu-satunya Allah yang benar, Allah yang memiliki roh dan firman. Nah, firman Allah Israel inilah yang nantinya menjadi Yesus Kristus. Karena apa? Karena Yesus Kristus itu menyatakan keberadaan Allah yang benar, Allah yang sejati dalam rupa manusia, bukan dalam rupa tugu berhala, bulan sabit, batu hitam, dan kubus hitam. Ya, ini berhala terbesar teman-teman. Jadi RT 6 itu sebenarnya menyembah Allah lainnya. Ya, karena ini sudah dilakukan sejak zaman dulu. Ya teman-teman, inilah menara bulan sabit peradaban Mesopotamia. Ya, batu hitam peradaban Mesopotamia atau tanah Sinear. Dan kubus hitam kuil Sigurat, Tower of Babel, Sigurat Etemenanki kubus hitam, Mesopotamia. Ini sudah ada sejak dulu teman-teman. Dan RT 6 meneruskan. Ya, Intan hanya mempermudah. Soalnya yang tertulis di Alkitab seolah-olah itu berbeda-beda. Tapi sama sebenarnya ya teman-teman ya. Inilah yang disebut Kewan, Kiyun, ya, Syakut, Kemam, Moloch, bintang Revan. Ini teman-teman. Elohim kita sangat melarang simbol-simbol ini. Makanya Ibrahim bukan Abraham. Ya, sebab Abraham justru disuruh keluar dari kaumnya Ur Kasdim
karena kaumnya menyembah simbol-simbol ini yang sangat dilarang oleh Elohim kita, karena ini lawan dari Elohim kita. Ya, seperti menara bulan sabit itu simbol Pael, simbol namu sinaga besar. Ya, sedangkan kubus hitam itu simbol 7 kepala naga, dan batu hitam itu simbol dari 3 trinitas Satan. Wahyu 16 ayat 13 dan 14 yang melawan Elohim pencipta semesta alam. Ya. Jadi RT 6 itu sebenarnya melawan Elohim pencipta semesta alam karena menyembah Allah lainnya. Makanya Allah Israel mengatakan, namaku selama-lamanya aku letakkan di Yerusalem. 2 Raja-Raja 21 ayat 4 dan 7. Kalau ada Allah memperkenalkan diri dari bangsa lain, berarti itu Allah palsu. Dan ternyata benar palsu, karena simbolnya sama dengan kaum satanik. Ya, makanya Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus 10 ayat 20, bahwa di balik berhala-berhala ini adalah roh-roh jahat. Ya, makanya wajar Kak kalau naik komal kesurupan. Ya. Karena mereka itu lawan dari Elohim kita. Iya. Allah yang sejati, Allah yang benar, yang dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Kolose 1 ayat 15 menyatakan Yesus Kristus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Sekarang gini, memilih Allah yang diwakilkan dalam rupa manusia ataukah memilih Allah yang diwakilkan dalam rupa menara bulan sabit, batu hitam dan kubus hitam, pilih mana? Ya pilih yang diwakilkan dalam rupa manusia. Karena manusia ini segambar dan serupa dengan Allah. Bukan batu, bukan kubus, bukan menara bulan sabit. Karena batu hitam, menara bulan sabit dan kubus hitam adalah tempat bagi roh-roh setan. Ya, roh-roh jahat sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat 20. Silakan Kak Hana. Bu Intan, itu kan RT 6 ini kan mereka menyembah kubus hitam. Tadi kan saya dengar bahwa mereka itu mempersembahkan seperti ya doa-doa untuk spirit setan dong, spirit yang jahat, iya enggak? Nah, jadi wajar-wajar aja kalau mereka itu bersekutu dengan setan karena setiap untuk menyantet saja, yang kemarin-kemarin kita pernah narasikan, menyantet saja atau untuk ngobrol sama dukun, dukun itu akan memberikan ayat-ayat yang berisinya ayat-ayat Al-Quran, ya kan? Dan itu jelas bahwa terbukti bahwa bersekutu dengan setan akan mengeluarkan juga perkataan-perkataan, bukan saja ngomong kesurupan, tapi bicara tentang ajaran ketika mau menjatuhkan orang, membuat supaya jualan laku, supaya orang yang dia benci ini jadi perutnya ada paku, ada apa dengan ayat-ayat itu. Artinya itu bukti bahwa itu ajaran setan, ya. Saya berharap saya ngomong begini ini RT 6 ini nurut urutannya, buka paradigmanya. Berarti betul-betul terjadi bahwa sesungguhnya ajaran ini sampai bisa melakukan hal-hal yang jahat karena mereka bersekutu dengan setan, mereka berdoa sujud untuk spirit-spirit yang jahat. Otomatis kalau di firman Tuhan di Alkitab berkata, dari buahnya lah kita bisa melihat mereka. Iya betul Bu Intan, ya kan? Dari buahnya kita bisa lihat mereka. Karena ajarannya, pemahamannya, junjungannya, hal-hal yang jahat, keluarlah dari buah-buah mereka. Mereka berlaku perilaku yang jahat, boleh berbohong dalam 3 hal, ya kan? Mereka kalau mau masuk surga sekalipun dia udah mati, walaupun mereka berzinong begitu, ya kan, untuk membun-bun juga, mereka tetap masuk surga. Artinya jelas buka mata, buka pemikiran, pemahaman bahwa hal-hal ini itu terjadi. Dan bisa dikatakan fix bahwa ajaran ini adalah ajaran setan-setan.
ya kan? Karena cuma ada dua seperti tadi yang Bu Intan narasikan. Satu adalah Allah yang memberikan kita untuk kita dapat melihat beriman dengan diturunkannya firman yang jadi manusia. Allah yang diturunkan dengan memakai batu. Nah kalau ngomong batu, kita menyembah tuh batu, gua hari ini lapar, gue minta beras, batu diem aja, ya kan, berdoa. Tuh batu punya utang nih, gua mau bayar, batu diem aja, ya kan, diam aja. Lebih mending dong kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, ya kan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dijawab sampai detik hari ini. Saya yakin anak-anak Tuhan yang ikut Tuhan nggak kelaparan. Sesusah-susah orang Kristen istilahnya, lebih susah orang yang di luar Kristen, lebih susah orang yang di luar Kristus. Artinya apa yang sudah dinarasikan dan kita melihat bukti-bukti dari sejarah yang Bu Intan sampaikan, saya sungguh-sungguh bingung dan heran jika RT 6 ini tidak mengerti dan tidak membuka hati dan pikiran mereka dan pura-pura nggak tahu. Karena apa? Sekalipun mereka dibilang, oh ini ulama gua bilangnya begini-gini, is oke, nggak apa-apa. Tapi nggak mau dipikirkan baik-baik bahwa ada ini sejarahnya, tahunnya, bahkan di Alkitab juga menuliskan itu berhala-berhala. Ya, tolonglah supaya benar-benar buka hati, lihat benar. Oh iya ya, ini sebagai pemahaman, ini sebagai kok bener ya, ini begini-begini kok bener juga. Contohnya gini, iya ya, ini ya yang pernah ke dukun-dukun ya, iya ya tuh dukun itu di sana waktu gua kesel sama si Ani tuh karena rebut pacar gua, dia pakainya ayat Al-Quran, berarti jahat dong di dukun. Masa untuk berbuat seperti itu dia pakainya ayat Al-Quran, berarti ayat gua, kitab gua juga jahat dong, berarti Allah gua nih yang gua sembah juga jahat dong. Pikir itu dulu deh, jangan ngomongin Yesus tuh ya, nggak usah ngomongin itu dulu, ngomongin si batu ini nih untuk apa, ya kan. Itu sih saya gemes nih Bu Intan. Jadi gas Bu Intan, ya lanjut Bu Intan, puji Tuhan. Ya, jadi kenapa Intan selalu menarasikan berhala, 3 berhala besar ini, teman-teman? Ini sangat memukul mereka. Ya, karena mereka tidak bisa menyangkal. Makanya kalau Intan itu bicara spirit itu melalui artefak, melalui peradaban. Karena kalau peradaban bisa dibuktikan, teman-teman. Ya, bahwa memang Yesus Kristus itu yang benar. Ya, Yesus Kristus itu yang benar, satu-satunya yang benar. Tidak ada lain. Ya, tidak ada dikata paling benar Yesus. Kalau paling benar Yesus berarti ada yang benar. Makanya Intan selalu mengatakan satu-satunya yang benar. Ya, karena apa? Karena lainnya sama. Kita lari ke agama ya. Kita lari ke agama, teman-teman. Ini bulan sabit dan bintang itu simbol ular, teman-teman. Ya, bulan sabit dan bintang itu simbol ular dan selalu ya berawal dari Mesopotamia. Nah, ini Mesopotamia nih, batu ular. Ini bulan sabit dan bintang. Ini artefak Mesopotamia. Bulan sabit dan bintang, simbol ular, teman-teman. Ya, spirit ular. Ya, yang tadinya itu menyatakan Ea dan Enki. Kita lihat Ea Enki. Ya. Ea Enki artinya ia yang berasal dari surga turun ke bumi, dilempar ke bumi. Ya, ini sama seperti Wahyu 12 ayat 9. Ya, kita lihat Ea dan Enki, teman-teman. Apakah ular nih? Anunnaki ini ular, naga, teman-teman. Kita lihat Ea Enki ini membawa simbol tadi, ya, simbol bulan sabit dan bintang dan Saturnus, teman-teman. Ini Ea dan Enki nih, teman-teman. Ya, ular, teman-teman. Ya, ular. Nah, Ea Enki ini membawa simbol angka 3 kebalik, teman-teman. Ya, itu simbol Saturnus. Kita lihat.
Ya, simbol Saturnus atau si mata satu, teman-teman. Ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, teman-teman. Ya, jadi bukan akhir-akhir ini, ya. Inilah awal dari Aum atau Om dari Enki, yang artinya ular atau naga. Ya, ini teman-teman. Ya, kemudian teman-teman di peradaban lembah sungai Indus disebut Aum, tadinya Enki. Jadi Aum, jadi sejarahnya Om atau Aum itu dari Enki. Ya, kita lihat teman-teman, simbol Aum. Ya, kemudian di lembah sungai Indus menjadi simbol Aum, artinya sama, ular. Ya, nah kita lihat di lembah sungai Indus kemudian menjadi simbol Aum, dan Aum ini artinya ini teman-teman, bulan, sapi dan bintang adalah Aum. Nah, ya, dibaca itu Om atau Aum, ular, spirit ular. Ya, bukan Holy Spirit, bukan Spirit Roh Kudus. Ya sama teman-teman. Ya percuma berbuat baik kalau spiritnya spirit si ular. Ya, itu simbol bulan sabit dan bintang. Jadi bulan sabit dan bintang itu ular, simbol ular teman-teman. Kita lihat teman-teman, kita acak ya di peradaban Mesir kuno. Apakah sama teman-teman? Sama semuanya teman-teman. Hanya Allah Israel yang tidak. Ya, makanya melalui Tuhan Yesus Kristus itu diperkenalkan Allah yang benar. Kita lihat teman-teman. Ya, kita lihat Aum atau Om itu adalah si ular di peradaban Mesir kuno. Kita lihat ya teman-teman. Peradaban Mesir kuno, Aum atau Om itu si ular. Nanti jadinya Olo SWT teman-teman. Ya, jadinya Olo SWT. Jadi ini bicara mengenai spirit ya sebenarnya teman-teman. Karena itu yang menghidupi roh, menghidupi jiwa kita. Nah, jiwa kita ini yang menghidupi itu siapa? Apakah yang menghidupi adalah Bapa melalui Roh Kudus yang diberikan pada kita, ataukah dihidupi oleh Allah lainnya atau si iblis itu melalui roh jin setan yang ada di dalam diri manusia? Ya, seperti RT6 kan ini punyanya jin setan Korin ya. Berarti yang menghidupi jiwanya itu adalah kepalanya jin, kepalanya setan Korin, si iblis, si ular tua. Nah, ini peradaban Mesir kuno ini teman-teman. Sama teman-teman. Ya, si ular, bulan sabit dan bintang adalah si ular, spirit ular. Makanya tadi kan Intan mengatakan Allah Israel versus Allah lainnya. Ya, Allah Israel ini spirit Roh Kudus, Allah lainnya spirit Satan yang bersembunyi di dalam mitologi-mitologi dan berhala-berhala. Ya, Yesus Kristus versus Azazel. Teman-teman, itu aja. Ya, makanya simbolnya beda. Ya, ini teman-teman ya, ini peradaban Mesir kuno nih. Sama teman-teman ya. Kita acak lagi nih teman-teman. Kita acak lagi ya. Karena peradaban banyak sekali teman-teman, tetapi itu sama saja. Ya, sampai kemudian ke RT6. Sama saja teman-teman. Kita acak ke peradaban misalnya. Ya, tadi Mesopotamia sudah, lembah sungai Indus sudah, peradaban Mesir kuno sudah. Ya, kita ke peradaban Karal Supeperu nih. Sama teman-teman. Sama. Bulan sabit dan bintang dan ular, ya. Sama itu. 7 ular teman-teman. 7 kepala ular ya. Jadi sama teman-teman ya.
Semuanya sama, makanya Allah segala bangsa adalah berhala. Ya, 1 Tawarik 16 ayat 26. Dan Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus 10 ayat 20 dan 21, di balik berhala-berhala itu adalah roro setan, roro jahat. Ya, jadi bulan sabit dan bintang, ya, batu hitam itu si ular, spirit ular atau spirit satan. Itu sudah ada teman-teman sejak dulu. Ya, diteruskan oleh peradaban-peradaban berikutnya, termasuk Zoroaster. Nih kita lihat, Zoroaster apakah bulan sabit dan bintang yang disebut Mehrema? Ya, Mehrema ini kita lihat ya, peradaban Zoroaster apakah Mehrema nih teman-teman. Mehrema itu bulan sabit dan bintang, sama aja ular ya teman-teman. Kita lihat Zoroaster, agama Zoroaster, Zoroasterisme. Apakah sama? Sama teman-teman. Ya. Jadi bersyukur, kita harus bersyukur nih teman-teman. Sama teman-teman. Ya, sama. Ya, Siratal Mustaqim ajaran Zoroaster. Jadi sama teman-teman, semuanya sama. Mau di mana lagi nih? Peradaban apa lagi nih? Jadi Intan tuh menyederhanakan teman-teman. Mau itu Dewa Dagon ya, mau itu Dewa Kemos yang tertulis dalam Alkitab ya, mau itu Astarte, mau itu Baal, semuanya simbolnya sama, membawa simbol-simbol itu. Bulan sabit, bintang ya, mata satu-satu, nus kubus hitam, batu hitam, semuanya sama kecuali Allahnya Israel. Ya, adapun sekarang Israel ada yang mengusung simbol itu Israel tersesat, bukan Allahnya, tapi orangnya. Ya, teman-teman. Makanya melalui Yesus Kristus ini supaya kita jangan tersesat, gitu loh teman-teman. Makanya kenapa kita disatukan di dalam firman Elohim yang menjadi manusia. Ya, kenapa kita disatukan dengan Tuhan Yesus Kristus supaya kita jangan tersesat seperti orang-orang Israel saat ini. Ya. Makanya melalui Tuhan Yesus Kristus kita itu dikuatkan, teman-teman. Semua dewa-dewa sama ini, Intan ambil dewa ini, salah dewa mana ini? Sama teman-teman tuh ya. Sama kubus hitam, batu hitam, menara bulan sabit dan bintang, sama teman-teman. Banyak sekali dewanya ya, tetapi membawa simbol-simbol yang sama. Ya, term antikristus sebenarnya ya teman-teman. Makanya jangan mudah percaya. Kadang-kadang sekarang si Biblis ini nyamar jadi oten untuk memecah belah. Padahal mereka bukan pengikut Tuhan Yesus. Ya, oten-oten ini sudah kemasukan kaum satanik. Cirinya itu memecah belah. Jadi tetaplah berhikmat sama Tuhan dan hindarilah perselisihan, sebenarnya begitu ya teman-teman. Nah, kita lihat teman-teman. Makanya anak-anak ini hanya ada dua. Anak Yesus versus anak Azazel. Nah, ini di screenshot teman-teman itu ayatnya. Imamat 16 itu simbol kambing yang dibuang ke padang gurun, yang tidak dikorbankan ya, tetapi dibuang. Itu simbol Raja Iblis Azazel, yang simbolnya tadi sudah Intan perlihatkan. Terus Imamat 17 ayat 7 itu simbol malaikat-malaikatnya Azazel ya, yaitu yang disebut kalau di RT6 itu bangsa jin. Ya, artinya dalam teks Ibrani itu syair, bentuk jamaknya syairim. Anehnya Kamarsa ini dibaca SAW gitu loh. SAW artinya roro jahat, roro setan, yang simbolnya kambing jantan berbulu lebat dan identik dengan sesuatu yang cabul itu, teman-teman. Cocok udah. Iya, iya ini makanya loh. Ya. Nah,
Terus Matius 25 ayat 33 dan 41 adalah para pengikutnya Kak ini si Azazel. Nah, siapakah para pengikutnya Azazel? Ya ini yang awalnya mengaku Anunnaki. Ya teman-teman. Menara bulan sabit, batu hitam dan kubus hitam. Nah, diteruskan RT6. Oh, nggak bisa mengelak RT6. Ya. Kau teruskan inilah berhala terbesar karena sudah ada sejak zaman dulu. Inilah satanik terbesar. Ya, inilah simbol utama satanik. Ya, teman-teman. Kita lihat lagi ya. Ini kita lihat lagi teman-teman. Ini Mesopotamia. Ya, ini Mesopotamia. Ya. Kita lihat dari RT6. Sama, menara bulan sabit, batu hitam, kubus hitam. Kita lihat dari kaum satanik global, internasional. Ya, sama aja teman-teman. Sama. Ya. Sama. Makanya mereka lah yang tidak menyembah Allah yang benar. Ya. Mereka tidak menyembah Allah yang benar. Teman-teman, Intan berharap ya antara Katolik dan Protestan itu yang akur saja sudahlah. Toh yang diselamatkan itu yang hidup di dalam Yesus Kristus. Betul. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa yang diselamatkan adalah Katolik atau Protestan. Tidak ada. Betul. Yang diselamatkan itu yang hidup di dalam Yesus Kristus. Itu. Makanya akur gitu loh. Udah tua-tua kok kayak anak kecil gitu. Yang Kita aneh gitu loh. Ya. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa yang selamat nanti Katolik. Nggak ada. Tidak ada satu ayat pun yang selamat itu nanti Protestan. Tidak ada. Yang selamat itu yang hidup di dalam aku. Itu kata Tuhan Yesus. Karena di luar aku kamu pasti binasa. Seperti RT6 ini. Karena menyembah simbol satanik. Ya, RT6 ini bersekutu dengan Azazel, Allahnya bangsa jin dan setan. Maka yang mengikat mereka, pendampingnya adalah golongan jin dan setan-setan yang disebut Korin. Sahih Muslim 5034 dan 5035. Ya, makanya berakhir dengan sakaratul maut, Kaf ayat 19, yang artinya dimakan iblis. Karena mereka menyembah simbol dari Azazel. Ini simbol Azazel awal ya. Sebentar kita lihat simbol Azazel awal yang bersembunyi dalam mitologi Mesopotamia. Ingat lagi teman-teman, kenapa Intan ulang-ulang? Biar mereka tahu. Menara bulan sabit, batu hitam, dan kubus hitam. Mesopotamia, tanah Sinar. Tanah bulan sabit subur, peradaban purba, timur purba kuno, ya, tanah Sinar. RT6 sama ini, ya, menara bulan sabit di Mekah, batu hitam di Mekah, dan kubus hitam di Mekah sama. Nah, kita lihat dari sataniknya. Siapakah yang berada di balik simbol-simbol ini? Para iblis, teman-teman. Jadi mereka menyembah Allahnya bangsa jin, bangsa setan, bangsa malaikat maut, yaitu raja-raja iblis. Inilah raja-raja iblis simbolnya. Di atas menara bulan sabit itu simbol iblis Baal. Ordo pertama, raja neraka. Ya, Baal, raja neraka, memimpin sekitar 66 legion sampai 250 legion. Satu legion itu ada 6.666 setan. Baal ini memimpin sekitar 66 sampai 250 legion, teman-teman. Yang bintang itu adalah Helel Ben Shahar, yang awalnya bersembunyi dalam Dewi Ishtar atau Inanna. Ya, itulah Astaroth.
Ordo ke-29 teman-teman. Ya, memimpin sekitar berapa sih? 100-an legion. Ya, terus Leviathan ya, teman-teman, terus Belial ya, terus Azazel ya, terus terakhir itu Abaddon, raja malaikat maut. Ya, jadi seluruh malaikat maut itu utusan iblis. Ya, kenapa RT6 itu matinya, dicabut nyawanya oleh para malaikat maut? As-Sajdah ayat 11. Padahal seluruh malaikat maut itu utusan iblis, karena itu malaikat-malaikat penghuni jurang maut. Ya, karena apa teman-teman? Karena mereka menyembah Allahnya setan, makanya yang menjemput kematiannya itu para malaikat setan, malaikat-malaikat maut. Nah, ini contohnya, ini malaikat maut, pencabut nyawanya orang-orang RT6 ini. Nih. Ya, inilah malaikat-malaikat maut, teman-teman. Nah, ini rajanya, ini ilustrasi dari rajanya. Raja para malaikat maut, yaitu raja jurang maut. Ya, Abaddon atau Apollyon itu hanya sebutan, teman-teman. Kalau kita melihat demonologi itu sebenarnya raja iblis Samael ya. Kita lihat ilustrasi dari raja jurang maut, iblis Abaddon atau Apollyon. Ini yang nanti gebuki orang-orang RT6 ya. Makanya kalian mengenal siksa kubur. Ini yang gebuki kalian nanti di kuburan. Ini pencabut nyawanya RT6 nih. Karena kalian menyembah Allah yang simbolnya bulan sabit, kubus hitam, batu hitam. Itu simbol utama Azazel. Ya. Jadi Azazel itu juga Allah. Ya, Allah itu bukan nama pencipta semesta alam. Allah itu umum, sesembahan. Bukan nama pencipta semesta alam. Makanya iblis Azazel itu juga Allah. Bagi siapa? Bagi seluruh bangsa jin, bagi seluruh bangsa setan, bagi seluruh malaikat maut. Nah, inilah sigil of Azazel ini. Biar RT6 tahu, ini Allah kalian. Ini Allah kalian. Makanya membawa simbol bulan sabit dan bintang. Inilah Allah kalian. Yang rumahnya dalam kubus hitam. Karena kubus hitam itu sigil of Azazel. Ya, yang disebut Black Cube of Saturn atau kubus hitam Saturnus. Ya, dan Saturnus itu sigil Azazel. Ya. Jadi Allah kalian itu Azazel. Ya, kita lihat Black Cube of Saturn ini. Kubus hitam Saturnus. Ya, ini. Nah, Saturnus adalah sigil of Azazel itu, the Freemason and the Saturn cult. Kubus hitam Saturnus, dan Saturnus adalah sigil of Azazel. Kita lihat. Termasuk Aum, Om ya, itu simbol Saturnus. Tadi Intan teruskan ya. Jadi Saturnus, Aum atau Om adalah sigil of Azazel. Dari 7 kepala naga itu salah satu yang berkuasa adalah Azazel yang simbolnya Saturnus. Nih, si mata satu. Kenapa itu mata satu? Karena Saturnus itu punya cincin seperti mata satu dulu, teman-teman. Inilah yang disembah oleh RT6. Kalian menyembah Allahnya setan, makanya yang diberikan ke kalian itu pendamping dari golongan jin dan setan-setan, bukan Roh Kudus. Makanya berakhir dengan sakaratul maut, dimakan iblis. Makanya yang mencabut nyawa kalian para malaikat maut, para malaikat jurang maut. Jurang maut itulah nanti cikal bakal neraka. Ya, jadi kamu sebaik apapun percuma. Kalau yang cabut nyawa itu para malaikat maut itu percuma. Ya, percuma teman-teman. Sebaik apapun manusia, karena kebaikan tidak mampu menolong manusia, tidak mampu menyelamatkan manusia. Ya, yang bisa menolong manusia adalah ketika manusia itu punya tanda materai Roh Kudus. Itu bisa menyelamatkan manusia.
Kalau orang itu tidak memiliki tanda materai Roh Kudus, maka kalian itu cuma mangsa dari para malaikat jurang maut atau para malaikat maut. Kalian dimakan. Ya, dikejar-kejar karena nggak punya tanda materai Roh Kudus. Roh Kudus ini kan rohnya Elohim, sangat ditakuti oleh seluruh iblis. Makanya melalui Tuhan kita Yesus Kristus, kita diberi tanda materai Roh Kudus. Baik Protestan maupun Katolik, nggak usah ribut. Tetaplah hidup di dalam Yesus Kristus, karena tidak ada satupun manusia bisa dibenarkan. Semua manusia itu berdosa, teman-teman. Termasuk Intan. Makanya melalui Yesus Kristus ini kita dilayakkan. Ya, dengan cara apa, teman-teman? Dengan cara kita masuk ke dalam Dia, bersekutu dengannya, hidup di dalam Dia, diberi Roh Kudus. Inilah tanda kasih Allah yang luar biasa. Tidak mempersoalkan siapa kita. Beda dengan Allahnya RT6. Nggak sholat langsung digebukin itu, diancam-ancam, teman-teman. Contohnya di Al-Alaq ayat 18. Kalau orang RT6 nggak sholat itu, teman-teman, diancam, ubun-ubunnya mau dicabut, dijedotin sama malaikat Zabaniyah. Beda, Allah kita itu maha kasih. Sehingga apa, teman-teman? Dia hanya mengatakan, ya, hidup dalam aku. Gitu loh. Tidak macam-macam loh, teman-teman. Allah kita maha kasih. Ya kok di sini anak-anaknya pada ribut, bertengkar. Kan aneh. Akurlah ya Katolik apa Protestan itu. Karena para rasul sendiri tidak membawa itu. Baik Katolik atau Protestan, nggak ada itu para rasul. Ya, Intan menggunakan para rasul nih. Nggak ada itu para rasul mengusung Katolik atau Protestan, nggak ada. Ya. Makanya hiduplah di dalam Yesus Kristus, bukan hidup di dalam denom. Ya, Tuhan itu hanya memerintahkan hidup di dalam aku, bukan hidup di dalam gereja atau denom, nggak ada itu. Ya. Makanya ngapain bertengkar, kan lucu. Nah, surganya sama, nanti di surga sikut-sikutan ini kan nggak bisa kayak gitu loh. Turunkan egonya kalian loh, untuk saling mengampuni gitu loh. Jangan malu minta maaf. Minta maaf itu tidak merendahkan harga diri kita kok, teman-teman. Minta maaf itu justru menghancurkan ego kita. Kita ini siapa, teman-teman? Kita itu tanpa Yesus Kristus itu debu. Hancur, teman-teman, bener. Karena Intan dulu bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain ya. Intan ini tanpa Tuhan Yesus nih. Debu, teman-teman, karena iblis itu nih, teman-teman. Karena kita tanpa Roh Kudus, ini roh kita kecil sekali. Tahu nggak, iblis itu rohnya gede-gede, hitam-hitam itu loh. Gede-gede banget itu, makanya Intan, oh pantesan nih. Kenapa Tuhan kita kasih kita Roh Kudus, supaya roh kita ini jauh lebih besar, teman-teman. Ya. Ibaratnya begini ya, Intan analogikan ya. Kita itu matahari kecil nih, ibarat kata. Ini ibarat kata ya, Intan analogikan nih. Teman-teman, Intan analogikan. Karena kita bahas roh nih. Intan hanya analogikan seperti ini nih, teman-teman. Kita tanpa Roh Kudus itu cuma matahari yang kecil itu loh, yang kecil banget itu loh, teman-teman. Nah, misalnya iblisnya ini yang Canis Majoris ini, misalnya, nah, teman-teman. Kita kalah. Karena kita kecil nih, tanpa Roh Kudus kita ini kecil. Ini si para iblis ini besarnya seperti Canis Majoris. Tetapi karena ada keberadaan Roh Kudus dalam diri kita, ini kita jadi Stephenson yang jauh lebih besar. Makanya ada tertulis, roh yang ada di dalam dirimu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia.
Makanya mereka takut sama kita, bukan takut pada kita, tetapi pada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam diri kamu? Takut pada Roh Allah yang diam di dalam diri kita. Makanya jangan pada bertengkar. Biar Roh Allah itu tetap hidup di dalam diri kita. Akurlah gitu loh. Orang masalah sepele bisa jadi besar, saling membesarkan itu apa sih? Makanya hancurkan iri dengki gitu loh. Syukuri Kahana punya Mercedes Benz, Intan cuman jalan kaki, ya Intan syukuri, kan masih bisa jalan gitu loh teman-teman. Apapun situasi dengan dirimu itu disyukuri. Makanya berdoa sama Tuhan supaya dihancurkan iri dengkinya, supaya ketika melihat orang itu mewah-mewah itu nggak iri gitu loh, hancur. Toh kita sudah punya Tuhan Yesus Kristus yang jauh lebih berharga dari apapun di atas alam semesta ini. Ya teman-teman, jadi Intan bersyukur dulu waktu ikut Tuhan Yesus Kristus benar-benar dimiskinkan. Itu malah Intan syukuri. Karena itu menghancurkan iri dengkinya Intan, menghancurkan egonya Intan itu. Ya, makanya ngakurlah. Sudah, itu masalah apa sih kayak gitu aja besar gitu, aneh gitu, kayak anak kecil ya. Silakan Kahana itu pada tidur ini. Dek Deden pada tidur ini ah. Kahana, Kamarsya. Intan ngomong sendiri ya. Tenang Bu Intan. Terus. Silakan Kahana. Iya, pikir saya begini, Bu Intan ya. Memang kita ketika kita melihat kebenaran, tidak akan ada yang bisa menutupi kebenaran itu. Sekalipun RT 6 ini dibilang mayoritas, tetapi kita sedang berhadapan dengan mereka yang bersekutu dengan setan. Jadi jangan heran jika Alkitab berkata bahwa musuh kita itu bukan darah dan daging, musuh kita itu bukan sesama kita, tetapi musuh kita itu adalah roh-roh di udara. Ya kan Bu Intan? Musuh kita terbesar itu yaitu orang kuat di belakang mereka. Jadi ini yang tidak dimengerti oleh RT 6 bahwa musuh mereka itu adalah anak-anak Tuhan, adalah orang Kristen, sehingga mereka mengeksekusi gereja. Mereka menganggap kita ini musuh, mereka benci. Karena itu spirit setan itu yang ada di dalam diri mereka, karena mereka menyembahnya itu. Ya, jadi mereka mempersembahkan segala sesuatu itu hal-hal yang jahat, hal-hal yang merusak. Ya, jadi saya yakin kalau ada beberapa RT 6 yang tidak merusak karena mereka tidak mengikut ajarannya dengan benar. Ya kan, kalau mereka ikut ajarannya dengan benar dan benar-benar seperti apa yang dikatakan, mereka juga akan merusak. Ya kan, seperti itu kan Bu Intan. Ya, jadi ini bicara tentang di dalam diri mereka ada hal yang baik secara moral, ya secara kemanusiaan, ada ajaran yang mereka pahami sebenarnya nggak mereka pahami sungguh-sungguh. Kalau mereka pahami sungguh-sungguh, mereka pertama dan mereka penyembah setan, segala perbuatan mereka adalah perbuatan yang jahat, mereka pengikut setan, dan mereka juga akan masuk di sakaratul maut, yang artinya mereka tidak ditolong oleh si setan yang mereka sembah itu. Kan seperti itu. Ya, kesimpulannya sebenarnya seperti itu. Nah, andaikan saja mereka, sekalipun mereka tidak mau nih, gua nggak mau lah login ngapain tuh orang Kristen, oke, nggak apa-apa. Tapi paling tidak belajar dulu dong. Lu belajar dulu lo bahwa ternyata ajarannya, pemahamannya, bahkan ayat-ayatnya itu mengajar yang tidak benar, mengajar hal-hal yang jahat dan menyembah si jahat gitu loh.
Pertama itu menyembah si jahat. Nah sekarang mana ada yang bisa tolong mereka kalau hal-hal yang jahat dilakukan. Misalnya kita punya anak di rumah, ya masa kita nggak akan tegur dia kalau mereka buat hal-hal yang jahat, terus kita sudah kasih tahu tetap buat jahat, kan kita pasti kasih mereka hukuman atau sesuatu yang supaya menyebabkan mereka untuk bertobat. Nah sekarang dengan adanya room ini, ada pengajaran, ada hal-hal kebenaran yang luar biasa yang disingkapkan, ya ini bahwa hal ini tidak benar, tidak baik. Ada sejarah, ada artefak, ada segala sesuatu yang berbasis data. Ya, kebangetan banget kalau masih nyembah batu. Kebangetan banget kalau percaya bahwa nanti batu akan bangkit, ya kan. Kebangetan habis nyembah batu nanti langsung menyentuh tangan si Allahnya. Ya, kebangetan banget itu. Ya kan, padahal tadi saya udah bilang di awal-awal, batu-batunya saya pakai itu untuk nutupin kotoran meong itu yang di depan itu, di ganggang itu banyak itu. Nah, kebetulan nggak ada pasir, adanya batu. Jadi bayangin, ya kan, Allahnya saya pakai untuk tutupin kotoran-kotoran. Coba kalau saya bicara begini, mereka berpikir nggak gitu, nalar mereka. Tapi ya ternyata dari kecil sudah di apa itu Bu Intan namanya, di telinga mereka sudah diajarin, diajarin begitu kan. Aduh, coba bayangin ketidakmengertian mereka membunuh anak-anak mereka untuk juga nanti menyembah setan. Akhirnya generasi ke generasi terus menerus jadi makanan santapan setan. Jadi wajar aja kalau tetangga saya di belakang ini yang usianya sudah lanjut 70 walaupun masih kuat jalan, selalu kalau saya tanya, sudah siap Mak untuk misalnya kalau nanti Tuhan panggil, Tuhannya Mak panggil, dia bilang apa? Saya belum siap. Kenapa belum siap? Bukankah Mak banyak beramal? Bukan itu. Apa yang ditakutkan? Saya takut dengan sakaratul maut. Lah, kalau kita diajarkan tentang kebenaran, kalau kita diajarkan tentang seseorang yang akan menolong menyelamatkan kita, ngapain dia takut di sakaratul maut? Coba ya RT 6, pikirkan itu baik-baik. Ya, itu dipikirin baik-baik. Ini bukan hanya satu orang. Ya, saya kalau tanya sama RT 6 ini, apa yang kalian takutkan? Saya takut mati. Kenapa takut mati? Bukankah nanti amal kalian lebih banyak, terus ada timbangannya nanti, ditimbang amal kalian lebih banyak. Karena dia berkata sendiri, saya tidak yakin amal saya lebih banyak. Nah, otomatis dia bisa jawab dong, kalau amalnya tidak banyak, adanya di mana? Saya bilang gitu, adanya di neraka. Nah, saya nggak begitu ajaran saya. Dosa saya dihapuskan asal saya tidak berbuat dosa lagi oleh seorang yang bernama Yesus. Saya bilang, dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia rela mati buat saya karena dia mengasihi saya. Diem, mereka diem, ya kan. Bahkan saya hari-hari ini ngeri-ngeri sedap karena saya sudah datang di tetangga saya yang dia kepengen saya datang terus-menerus. Nah karena ini Bu Intan dia udah lansia dan sedikit rada-rada pikun lupa, nanti saya takutkan dia ngomong ke tetangga yang lain bahwa saya berdoa kepada Yesus begitu. Wah, gua nggak mau nanti ditimpuk Allah lagi pala gua pakai batu kan. Oh itu, ya kan? Wah, ngeri nih dalam hati saya. Waduh, ntar banyak owo-owo yang nimpuk batu, ya kan? Saya nimpuk saya, itu kan batu dipakai. Saya jadi berpikir gitu ya. Waduh, ngeri-ngeri sedap juga. Tetapi saya yang namanya di hati saya mengasihi, saya tetap berdoa buat mereka. Saya diam-diam, saya bilang, Mak, mau didoakan? Iya. Tolong dong tante kalau bisa datangnya tiap hari. Dalam hati saya, iya tiap hari kan pakai hikmat juga ya kan. Tahu-tahu dia udah ngomong sama anaknya, memantunya, tiba-tiba pas di hari yang tepat saya datang udah dikerubungin saya, ya kan. Makanya Bu Intan enak tuh di tempat yang sepi, nggak mau di kota kan, jauh-jauh biar nggak digeruduk, ya kan. Ini apalagi saya yang di kota gitu. Nah, jadi sekarang saya mulai melihat ya sejarah yang dinarasikan Bu Intan dan kebenaran Alkitab yang saya lihat satu persatu ayat-ayatnya itu menandakan bahwa Alkitab adalah kitab yang benar-benar mengajarkan kebenaran, yang dimana orang bilang itu kan cuma tulisan manusia, itu kan direvisi berapa kali, tetapi ternyata disamakan dengan sejarah itu nyata dan itu benar.
Wah itu luar biasa Bu Intan. Gak ada setiap rumah, di rumah manapun tidak ada yang belajar seperti ini, yang langsung dilihat berbasis data di Alkitab dikatakan, di kitab RT 6 dikatakan, di dalam Quran dikatakan, lalu di dalam Wahyu dikatakan. Ini jelas. Jadi blow on banget kalau masih pakai nyembahnya batu tuh. Terus gini Bu Intan, saya ingat itu yang lempar-lempar jumroh itu lempar apa itu? Yang jumroh. Hah? Nomor satu Itu juga padahal. Padahal kan ya itu temennya, bener nggak Kak Marsa? Musuh ya temennya itu dilempar-lempar pakai kerikil Kak. iya jahat loh mereka pakai Allah untuk lempar si setan. Jahat loh mereka loh. Bener ya kan? Banyak tuh mau Allah kecil, Allah besar, batu kecil, batu besar. Ini benar-benar sesuatu yang bertolak belakang dengan ajaran mereka sendiri. Ya Tuhan, kiranya ini orang-orang ini benar-benar melek matanya, Tuhan tolong gitu ya Bu Intan, biar mereka melihat kebenaran itu, mereka tidak lagi memakai pakai yang ulama-ulama katakan banyak dibohongin, apalagi lihat di ponpes-ponpes. Aduh, baru-baru ini terjadi lagi Bu Intan, dengar nggak itu Bu Yang apa Intan? itu? Yang di Pati apa yang di mana itu, yang 50 itu di Perkawas itu. Oh iya dengar. Iya, coba mereka kerjaannya ajarannya merusak fefek-fefek santriwati. Hmm. Dirusak loh itu. Aduh, pikir saya gini, saya pas baca berita itu, alangkah benar-benar sadisnya, jahatnya ajaran ini, rusaknya ajaran ini, merusakkan moral generasi bangsa, anak-anak bangsa, ya kan? Pendaftaran sekarang kan nih, ya memang saya lihat juga memang jarang sekarang yang daftar di Ponpes, cuma kan sejarang-jarangnya masih aja ada Bu Intan untuk mereka didaftarkan anak-anak mereka. Padahal udah banyak, saya yakin itu orang-orang yang mungkin intelektualnya ya tahu lah ya kan ya, IQ mereka 7 berapa itu, nggak sampai berapa ya kan. Saya menyadari lah hal itu, tetapi paling tidak kebenaran yang mereka lihat, yang mereka dengar ya, khususnya yang di TikTok ini ya, disamakan dan dilihat dengan peristiwa yang terjadi yang dahsyat yang luar biasa ini sekarang ini, merusak kesucian anak-anak bangsa, merusak moral dan bahkan merusak tentang penyembahan. Mereka bukan menyembah kepada Allah yang benar ya kan. Kiranya saya selalu lihat ya di TikTok, Bu Intan, Bu Marsha on nggak? Saya cepet-cepet lihat tuh. Saya cepet-cepet mengambil ayat-ayat yang ditaruh, yang ini saya screenshot ya. Jujur ya, saya perlu ganti HP karena lebih banyak itu ayat-ayat itu yang sudah Bu Intan kasih dibandingkan memori saya yang lain itu. Aduh, puyeng saya, mesti ganti HP. Karena apa? Saya senang belajar. Tolong ya, yang RT 6 belajar benar-benar buka mata melihat. Nih jangan yang kayak di bawah tuh si rezeki, belum apa-apa datang aja udah kesurupan. Benar tuh Bu Intan, karena ajaran mereka ajaran setan, mereka mempersembahkan dan spirit setan yang datang, kejahatan, ucapan, perkataan, semuanya itu saya benar-benar jijik ya, kotor. Jadi sekarang kita nih anak-anak Tuhan kadang-kala memang nggak sabar ya. Saya juga nggak sabar tuh Bu Intan, seperti Bu Intan kadang-kala marah. Ya saya masih ada lembutnya lah. Kalau Bu Intan memang kayaknya dari preman tuh ya, sampai bertobatnya kayak begitu ya, keras bener. Tetapi untuk hal yang benar nggak apa-apa kita keras loh. Gak apa-apa kita untuk ngomongin mereka karena sadarlah bahwa yang kamu sembah ini batu. Sadarlah kamu menyembah batu itu gak akan pernah bertemu tangannya siapa. Masa nyembah batu tahu-tahu ada keluar tangan, ketemu tangannya Allah. Aneh pikir saya ya kan. Pelajaran ini benar-benar thank you Mbak Intan. Terusin, luar biasa. Puji Tuhan. Lanjut. Kan Kak Marsa sebelum Intan nanti tunjukkan loh. Sebenarnya. Dan kenapa RT 6 ini masih mengikuti? Silakan Kak Marsa dulu Kak. Nanti tak tunjukkan ayat dan hadis. Ya. Bahwa Muhammad ini memang sudah dinubuatkan kena karma. Silakan Kak Marsa. Ya, jadi teman-teman, permasalahan yang fatal itu
mereka yang ngaku-ngaku Islam, sok-sokan fanatik Islam itu tidak pernah tahu isi ajarannya, baik di dalam Quran maupun di dalam hadis. Itu permasalahan yang fatal. Mereka imannya bertumbuh itu cuman karena dengar ceramah ustadz. Sekali lagi, mereka imannya tumbuh cuman karena mendengarkan ceramah ustadz. Tidak pernah membaca, taruhlah membaca cuman huruf Arab. Nggak tahu artinya. Itu permasalahan yang fatal. Makanya mereka maklum, saya maklum mereka masih Islam. Bagaimana mereka bisa yakin bahwa Quran itu isinya kebenaran? Ya, bagaimana dengan pedenya mereka yakin Quran itu isinya kebenaran? Sementara sering saya buka semua itu, ternyata beberapa banyak sekali ajaran jahat dari setan. Ya, makanya benar Mbak Intan selalu bawa tentang ayat setan-setan, asal muasal setan. Karena memang, kenapa di Mekah itu ya penerus dari satanik? Karena jelas kok isi Quran itu satu, boleh membun-bun dengan alasan yang benar. Dua, boleh berzina dengan alasan yang benar. Tiga, boleh membenci. Empat, boleh mencuri. Lima, boleh mengancam. Coba. Ini kan karena mereka nggak pernah baca. Nah kalau saya kan saya baca itu, makanya saya tahu. Ya, silakan Mbak Intan, apa ini? Itu. Dan Al-Haqqah ya, ayat 44 sampai 46 nih. Dan sekiranya walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, dan sekiranya dia Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Dan itu terjadi teman-teman. Sama jahat banget ya. Berarti Nabi M ini memang mengada-ngadakan saja. Dan kenapa itu diikuti? Ini data kalian ya. Ya, karena di hadis sahih mengatakan akibat racun, ya, pembuluh jantungnya seperti terpotong. Nih, Sahih Bukhari nomor 4428. Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit akibat makanan yang kumakan di Khaibar. Dan saat ini aku merasa seolah-olah aortaku atau pembuluh darah jantungku, urat nadi jantung, sedang dipotong oleh racun itu. Berarti teman-teman, hadis ini memperkuat bahwa Muhammad ini memang mengada-ngadakan, berbohong, berdusta, mendustai umatnya. Ya, ini kalau orang cerdas sudah keluar. Karena apa? Nubuatan kitab mereka ini terjadi sama nabinya. Ya, teman-teman. Ya, kita lihat lagi. Ya, di kitab mereka mengatakan begini nih. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Nah, ternyata terjadi. Berarti Nabi ini mengada-ngadakan saja. Karena hal itu terjadi, teman-teman. Ya, karena hal itu terjadi. Berarti memang dia pendusta, membohongi umatnya. Kenapa kalian tetap ikuti? Ya,
Kenapa tetap kalian ikuti? Padahal ini jelas yang dinyatakan oleh kitab kalian terjadi. Dan sekiranya dia, Muhammad, mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Ini kata Allahnya. Ya, ternyata terjadi. Pembuluh darahnya terpotong, berarti Mr. M ini berbohong, membohongi semua umatnya. Karena terjadi. Kalau nggak terjadi, teman-teman, berarti dia benar. Karena terjadi, berarti memang dia berbohong. Dia hanya mengada-ngadakan saja, teman-teman. Ya, harusnya kaumnya ini kan sadar. Apa yang tertulis dalam kitab mereka itu terjadi pada nabinya. Ya, teman-teman ya. Jadi silakan di screenshot. Ini ya kitabnya. Silakan. Al-Haqqah ya, surat ke-69 ayat 44 sampai 46. Kemudian terjadi, jawabannya ada di Sahih Bukhari, teman-teman. Ya. 4428 ini data lama, data yang baru sudah diganti. Ini data lama, teman-teman. Untungnya aku punya data lama gitu loh, Kak Marsha. Oh, data lama ini ya. Data lama. Ya, silakan di screenshot, teman-teman, ini data yang asli. Ya, ini data asli. Sekarang sudah diganti. Kalau sekarang sudah diganti. Karena sudah mungkin ketakutan, dipikir-pikir kok terjadi gitu loh, Kak Marsha. Ya iyalah, segitu. mereka ngata-ngatain Alkitab direvisi, udah diganti, udah tadinya barat, tetek bengek segala macam. Ya buktinya Kemenak juga ganti ya kan Bu Intan. Kemenak Ya. pun mengubah semuanya. Pikir itu tuh. Jadi gini Kak Hana, screenshot aja, nanti Kak Hana misalnya pergi ke Komal siapa, ini dinarasikan ini Kak Hana ya. Ini Al-Haqqah ayat 44 sampai 46 nih. Nih Sudah. dibaca semuanya, nanti penguatnya ini ternyata terjadi apa yang dilakukan, terjadi nih. Silakan Kak Hana di screenshot. Wait. Ini siapa ini? SD ini. SD. Halo, SD. SD. Oh, ini diam aja sih. Belum naik itu, sinyalnya dia error. Naik ke Audrey, ini ada Kak Audrey. Naik ke Audrey. Tak kasih data ini Kak Audrey. Naiklah Kak Audrey. Jadi nanti teman-teman tolong ya upload chat ini kan nggak, kayaknya belum ada yang bahas ini. Jadi teman-teman ini fatal nih ya. Nanti ngomong gini Kak, upload chat ya. Ini di Al-Haqqah ayat 44 sampai 46 dijelaskan, dan sekiranya dia Mr. M mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Nah, ternyata Mr. M terpotong pembuluh jantungnya, berarti dia bohong, mengada-ngada. Ini kayaknya belum pernah dibahas, nanti dibahas di Komal-Komal ya. Silakan, ini udah sebenarnya menjatuhkan sudah itu. Berarti kalian mengikuti orang yang mengada-ngada. Jadi panutan kalian. Ya silakan, nanti Kak Hana kan suka ke Komal RT 6 atau kemana gitu ya.
Kalau Intan mah males karena apa di mute dikit, Udah dibenci. tahu. Apalagi yang itu akun binasa iblis. Udah pada takut semua. Baru bacanya aja binasa iblis. Itu akunnya kemana itu ya? Mati ya? Intan ya? Akun yang aku itu nyanyi itu hilang tombak permana. Mati semuanya hilang-hilang. Dari kamarnya kamar saya itu nyanyi itu kan karena itu bukan rekaman Intan langsung nyanyi, yang nyanyikan langsung aku itu waktu itu dapat paus 2. Dapat paus 2 hilang. Udah dapat Dasar paus. Intan ya, Hilang. dapat paus 2 hilang. Dasar Intan memang enggak jodoh di paus. Iya. Enggak, emang nggak niat juga karena setiap membahas apapun itu nggak niat untuk mendapatkan itu, jadi nggak kecewa. Kalau Intan memang enggak itu keep ya teman-teman. Kalau Intan itu di TikTok tuh murni supaya orang-orang itu RT 6 kiranya bertobat, sedangkan oten-oten yang mualaf itu kembali ke Tuhan, terus oten-oten yang sekarang ini memperkuat diri ya, menyatu dengan Tuhan, nggak usah bertengkar, terus selisih kayak anak kecil ya. Jadi itu tujuan Intan, makanya kalau Intan mau dapat gift mau enggak ngurusi teman-teman. Iya, betul. Yang penting satu, kita ajarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau Intan mintanya sama Tuhan, jujur ya. Jadi kalau Intan tuh begini, Tuhan, ya